Halo, nama gue Safina dari Ilmu Ekonomi 2023 and today we're gonna be discussing MATDAS 2023-2024 papers. Sebenarnya ini papernya tahun gue, jadi sebenarnya I have a few tips and tricks on how to do it the easiest way possible. Tapi to do this the easiest way possible, there are some things that I need to state. Jadi pertama, cara interpretasi soal. Cara interpretasi soal, misal ditanya, jika pajak otonomus meningkat, dan gue kasih TO lah. Hitunglah besarnya perubahan pendapatan nasional. Pendapatan nasional, misalnya Y. Cara baca soalnya, dan interpretasi jadi kayak derivatif gitu. Kayak gini. Yang atas, itu yang diubah. Dampaknya dari yang bawah. Misal TO berubah, berarti Y perubahannya itu hasil derivatif ya. Kalau TO berubah 1 unit, maka Y akan berubah. Misal kalian dapat 2x2, terus turunin. Maka Y akan berubah sebanyak 4x unit. Jadi yang bawah itu berubah 1 unit, dan yang atas itu berubahnya itu based on the answer you get here. Kalau 4 berarti berubahnya 4. Oke ya, itu 1. 2, yang penting banget itu cara derivasinya. Misal dikasih AB plus DB plus 3AC. Ini sama dengan Q. Do Q per do A. Cara gue jawabnya ini, kalau nggak ada A, coret. Dan nanti di videonya kayak gitu. Karena paling cepat memang derivasi kayak gini. Yang ada A, kita ilangin A-nya, karena A pangkat 1. Kurang 1 kan sama dengan pangkat 0. A pangkat 0 sama dengan 1. Berarti 1 dikali B, itu kan pasti B. Plus, ini kan jadi 1, coret aja. 3C. Oke. Kan sekarang basicnya it's out of the way. Berarti bisa langsung ke soal nomor 1. Soal nomor 1, kita dikasih model pendapatan nasional. Nah, yang paling penting dari model pendapatan nasional itu, mostly ini sama. Dan itu jarang banget diganti-ganti, kecuali kalau misal mereka tambahin variabel baru atau hapus deh. Tapi di soal tahun ini specifically, itu sama persis kayak national model yang default. Jadi, what I did is I just equated it. Kan ini TO kan, ini Y. Berarti Y sama dengan TO. Oke. Ini sama dengan T. Dan seterusnya. Nah, alasan ini membantu banget itu gara-gara nanti pokoknya dipakai untuk turunan. Jadi kalian bisa langsung dapat jawabannya tanpa ngerjain soalnya. Karena kan template. Modelnya nggak mungkin ganti-ganti. Dan itu selalu bisa masuk. Oke, langsung ke pertanyaan aja dulu ya. Kita dikasih definisi untuk semua variabelnya dan juga reduce form. Reduce formnya juga ada di sini kalau kalian perlu. Untuk catatan ya. Pertanyaan nomor 1. Jika pajak otonomus meningkat, hitunglah besarnya perubahan pendapatan. Oke, berarti pajak otonomus itu kan tadi TO. Kalau TO berubah, itu yang di bawah. Dampaknya kepada Y yang di atas itu gimana? First thing I did was I went here dan langsung lihat DTO. TO itu sama dengan ini kan sama flashingnya. Berarti DTO sama dengan D kayak gini. Ada di sini. Tinggal translate aja di sini. Kan min B harusnya itu kan B kan. Berarti min B
per 1 min B, dan ini harusnya T kan, plus BT. Jawabannya ini. Di soalnya juga di-confirm kan, sebagai fungsi dari B dan T. Tuh. Jadi sebenarnya tanpa ngapa-ngapain, selama cheat sheet kalian ada yang perlu, itu bisa. Tapi caranya gimana? Kan obviously gak bisa dapat poin kalau cuman ngerjain itu doang kan. Caranya lumayan susah, karena kalian harus pakai yang namanya quotient rule. Tapi masalahnya kalau quotient rule itu, even for me, it's so time consuming and it's difficult. Dan gue orangnya rada pelupa juga kan. Jadi I don't really recommend it. Harus dihafalin, harus masukin catatan kalian, iya. Tapi ada cara yang lebih gampang untuk ngerjain soal yang panjang begini. Namanya implicit function. Misal soalnya panjang banget dan ini ada 1 per B plus T segala macam. Kalau pakai implicit function, it makes it so much easier. Nah, apa yang dimaksud dengan implicit function? Aku masukin dulu. Oke. Dari sini rumusnya kita bisa lihat F sama dengan 0 sama ini. This is kind of confusing at first, tapi let's say Y sama dengan 2X. Oke. Untuk menjadikan ini jadi implicit function, itu sebenarnya tinggal pindah ruas aja biar sama dengan 0. Jadi 2X min Y, ini implicit function kita. Nah, habis kita dapat implicit function, kita bisa masukin formula ini. Fx dan Fy. Fx itu sebenarnya turunan fungsi ini terhadap X. Jadi, ini kan coret, sisa ini 2 turunin, berarti situ. Sama juga untuk Fy, turunan yang fungsi ini terhadap Y. Ini gak ada Y, coret. Ini ada minus 1. Nah, habis kita dapat ini, kan kita ada Fx sama dengan 2, Fy sama dengan min 1. Berarti min 2, min 1. Karena formulanya kan Fx per Fy. Tinggal masukin, dan jawaban dy per dx yang di sini adalah 2. Pokoknya gitu cara ngerjain implicit function. Oke. Berarti kita langsung masukin aja implicit function di sini ya. Kita dikasih Y sama dengan 1 per 1 min B. 1 min T. Oke. Dikali CO plus minus BTO plus IO plus GO. Kita disuruh cari do Y per do TO. Pertama kita harus buat ini jadi implicit function dulu. Caranya ini pindah ruas saja. Ya udah. 1 min B, 1 min T sama dengan CO min BTO plus IO plus GO. Sebenarnya iya, bisa buat implicit function Y-nya pindah ruas ke sini. Tapi you'll see later why it's gonna be a bit more difficult if we do that. Kalau ada pembagian di implicit function kayak gini, mendingan pindah ruasnya pembagiannya ke Y dulu, baru dijadiin implicit function. Baru ini ke sini. 0 CO min BTO min IO plus IO plus GO min Y 1 min B 1 min T. Nah, kan udah kan yang kayak gini.
bisa dilihat udah nggak ada pembagian lagi, semuanya tuh di atas. Berarti turuninnya juga lebih gampang. Oke, tadi habis udah di implicit function, kita kan dapat ini kan akhirnya. Ini gue buka biar lebih gampang lagi. Now we can finally do the questions, and trust me, it is so much easier to do all 3 questions after you make it into implicit function. Jadi, nyatakan besarnya perubahan pendapatan nasional jika autonomous meningkat. Kan tadi udah kan? Autonomous meningkat, apa yang dampaknya terhadap Y. Kalau mau jadi implicit function, fungsi FTO minus dan bawahnya FY. Tadi FTO itu kan berarti turunan dari TO kan. Misal ini FTO. Berarti kita cari yang ada TO-nya mana, kan cuman ini kan. Berarti langsung aja min B. Yang lain kan gak ada TO-nya. Bisa dicoret gara-gara kan 0 semuanya. Nah, FY juga sama. Berarti kan ini turunan dari Y. Yang ada Y-nya, ini gak ada Y, coret. Ini gak ada Y, coret. Ini gak ada Y, gak ada Y. Cuman ini doang ada Y. Dan Y-nya itu kalau dihilangin, sisa 1 min B plus BT. 1 min B plus BT. Minus. Oke. Dapat deh FY dan FTO-nya. Jadi 1 diturunin terhadap TO, 1 lagi diturunin terhadap Y. Gitu. Dan habis dapat di sini, ini kan minus cancels out. Kita dapat jawabannya. B 1 min B plus BT. Tinggal cross check deh sama yang tadi di atas. Min B 1 min B plus BT. Kita dapatnya min B 1 min B plus BT. Bener. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Jika tarif pajak meningkat, hitunglah besarnya perubahan pendapatan nasional. Oke, B ya. Jika tarif pajak meningkat, berarti bawahnya T ya, kan T-nya meningkat. Apa yang akan terjadi kepada pendapatan nasional? Kita masukin aja rumus implisit. Do Y per do T, berarti atasnya kan FT, dibalik aja per FY. 1 turunan dari T, 1 lagi turunan dari Y. Atau gini aja kalau kalian mau lebih detail. Kita sama pakai implicit function yang tadi udah dicari. Ini dipakai terus aja. Oke, turunan dari Y kan selalu sama. Kalau Y diturunin, Y-nya hilang, tinggal sisa min 1 min B plus BT. Dan atasnya turunan dari T. Yang ada T-nya itu cuman ini doang kan. Ini kalau dibuka, min Y plus BY min BTY. Ini kan gak ada T-nya, coret. Yang ada T-nya cuma yang ini doang kan. Berarti T-nya hilang, sisa BY. Berarti min BY. Ini negatif jadi positif. Dapat deh jawabannya ini. Dan itu untuk B. Kalau masih unsure, bisa langsung cross check lagi. Kan ini Y. Ini. Berarti tadi kan T sama dengan ini kan. Nih, sorry. Berarti do Y per do T jawabannya harusnya ini. Min BY 1 min B plus BT. Bener gak? Min BY per 1 min B plus BT. Dapat. Langsung ke C. Kalau mau lebih panjang, untuk nanti di ujiannya, just to impress the dosen, you can rewrite this sih. Tapi don't rewrite the entire question. You can just rewrite yang implicit function dari nomor paling pertama. C juga sama.
Diketahui, ini kita ignore dulu karena nomor 1 belum ditanyain. Hitunglah besarnya perubahan pendapatan nasional jika terjadi perubahan konsumsi autonomus. Berarti yang berubah itu konsumsi autonomus kan? Ya udah, atasnya dampaknya terhadap pendapatan kalau nggak salah. Nah, pendapatan nasional. Berarti atasnya Y, bawahnya CO. Sama, masuknya implisit aja. FCO per FY. Berarti 1 itu turunan terhadap CO dan bawahnya turunan terhadap Y. Tadi kan turunan terhadap Y udah ada kan? Langsung aja masukin min 1 min B plus BT. Kalau CO, lihat aja, ini nggak ada CO, coret. Cuman ini doang kan? Berarti cuman 1. Jawabannya berarti ini min gitu. Selesai dapat. Dan itu untuk nomor A, B, C. Pokoknya kalau pakai implicit function, it just becomes way faster than it needs to be. Dan jawabannya udah terbukti bener. Lanjut ya. Hitunglah keseimbangan pendapatan nasional. Nah, ini kita nggak bisa pakai implicit function karena yang ditanyain itu keseimbangan pendapatan nasional. Ini bisa langsung masukin aja. Tadi kan udah ada kan? Yang Y sama dengan ini. Kalau ditanyain, carilah pendapatan nasional, tinggal paste aja sini. Masukin aja. Tadi B-nya sama dengan 0,5. 1 min 0,5. T-nya sama dengan 0,6. 1 min 0,6 dikali CO. Tadi CO-nya berapa? CO-nya tadi 150. Ya udah 150 minus B. Tadi B-nya berapa? 0,5 ya. 0,5 terus TO tadi berapa ya? 150 plus IO plus GO. 125 plus 200. 125 plus 200 kalau nggak salah nih. 500 berapa ya? Tunggu. 587,5. Ini masukin kalkulator aja, nggak usah hitung manual. Kan kalian boleh pakai kalkulator kan? Ya udah, berarti C3, jika pemerintah ingin meningkatkan pendapatan nasional dari 500 ke 600, hitunglah besar kenaikan konsumsi autonomus yang dibutuhkan. Oh, jadi yang ditanyain untuk nomor terakhir ini, CI3. CO naiknya berapa? Kan tadi kita tahu kan, do Y per do CO. Setiap CO naik 1 unit, do Y akan naik sebanyak segini. Pertama kita masukin dulu aja dong. 1 per 1 min B tadi 0,5 ditambah 0,5 kali 0,6. Tadi masukin aja. Dan ini 1,25. Nah, setiap CO naik 1, yaitu naiknya 1,25. Kalau kita mau naikin dari 587 ke 600, berarti kan 600 minus 587,5 sama dengan 12,5. Kalau CO 1 unit naiknya 1,25, berarti jawabannya 12,5 dibagi 1,25.
yaitu 10. Jadi, jika pemerintah mau Y sebesar 600, maka CO harus naik 10 unit. Dan selesai. Itu untuk nomor 1. Oke, halo. Kita lanjut ke soal nomor 2. Jadi soal nomor 2 itu kita dikasihkan keseimbangan pasar QD dan QS. Di sini kita bisa note that biasanya itu sama persis kayak di buku. Karena market model kan gitu-gitu aja, A-BP atau mungkin diganti dikit jadi A-DP segala macam. Nah, bedanya cuman ini ada plus FY. Karena kita tahu bedanya cuma di plus FY, berarti bisa aja kita asumsi kalau hasil reduce form itu harus mirip-mirip sama yang ini. P harus mirip ini, Q harus mirip ini. Tapi nanti harus ada plus FY atau min FY-nya di mana. Nah, ini jadi patokan aja untuk cross check. Kalau misal kalian dapat A min C per B min D, itu kan berarti agak salah dikit kan. With that in mind, kita langsung aja ngerjain A. Tentukan harga P dan Q keseimbangan pasar. Kalau nyari P dan Q, berarti gampang ya, tinggal QD sama dengan QS. Oke, berarti tinggal masukin aja. Bentar ya, oke. A min BP plus FY sama dengan min C plus DP. Terus pindah ruas aja, biar yang P di sini dan yang bukan P di sini. Terus P-nya bisa dikeluarin kan? Oke. Terus plus FY plus C ini pindah ruas, jadi di bawah B plus D. Terus kita cek jawaban ini mirip gak sama yang ini? A plus C, B plus D. A plus C, B plus D. Berarti oke. Lanjut, kita harus nyari Q. Untuk dapat Q, kita pertama harus ganti yang dari QD sama dengan QS. Kita harus jadiin PD sama dengan PS. Caranya tinggal pindah ruas saja. Oke, kita coba ya. Ini ke sini, yang P stay, ini ke sini. Jadi QD minus A minus FY sama dengan minus BP. Terus berarti P-nya adalah QD A min FY dibagi B. Karena kan ini pindah ruas. Sama yang QS. Tinggal Q kan min C jadi plus C sama dengan DP. D-nya kan tadi bisa pindah ruas, jadi ini aja. P bisa disama denganin dong. QD min A min FY per min B sama dengan QS plus C per D. Ini D-nya sama S-nya ilangin aja, biar gak bingung nanti. Dan ini bisa langsung silang. Habis dikali silang, nanti kita dapatnya DQ min A min FY min B Q plus C. Oke, tinggal dibuka aja. Oke, ini B-nya kan bisa diambil kan, tapi itu baru dibuka, nggak jadi deh. Yang perlu diambil nih Q sama Q, berarti Q-nya pindah ruas ke sini.
DQ plus BQ. Terus di sini min BC plus DA plus DFY. QQ bisa diambil dong. B plus D. Min BC plus DA plus DFY. Pindah ruas ke sini. Q sama dengan DA min BC plus DFY dibagi B plus D. Ini aku ganti-ganti dikit, tapi basically ini ke sini. Kita bisa cek lagi ke sini. Harusnya AD min BC. AD min BC udah. Bawahnya B plus D. B plus D. Oke, berarti bener. Lanjut ke soal B. Di B, kita ditanyain nyatakan fungsi P dan Q sebagai fungsi implisit. Kalau fungsi implisit berarti kan harus pindah ruas. Pokoknya harus 0. Di sininya harus sama dengan 0. Left hand side-nya. Berarti tadi kita dapat ini kan. What I recommend to do, just to make it easier for the next questions, sebenarnya bisa Q langsung pindah ke sini, tapi lebih susah nantinya. Jadi sebenarnya B plus D pindah ke sini dulu. Jadi Q B plus D sama dengan DA min BC plus DFY. Baru deh diganti 0 sama dengan DA min BC plus DFY min Q B plus D. Ini implicit function untuk Q. Untuk P sama juga. Ini bisa langsung pindah ruas, tapi I highly recommend ini ke sini dulu. Biar nggak ada pembagian dan lebih gampang nantinya. B plus D sama dengan A plus FY plus C. Berarti P sama dengan A plus FY plus C per B plus D. Sorry, B plus D-nya kan di sini kan. Ini pindah ke sini. Minus. Kan sama dengan 0 sini ya. Dan ini implicit function pertama dan implicit function kedua. Therefore, B selesai. Langsung ke C. Jika terjadi perubahan pendapatan, berarti yang berubah yang di bawah pendapatan. Hitunglah besar perubahan harga dan kuantitas. Apa yang akan terjadi di atas dan do Q. Ditanyanya ini. Nah, kita bisa pakai fungsi implisit. Tadi kan ditanya atas do Y dan bawahnya itu yang ganti, atas do P dan yang bawahnya itu diganti do Y. Pakai rumus fungsi implisit, ini F, Y, turunan dari Y, dari fungsi implisit kita, dan satu lagi F, P, turunan dari P. Langsung aja. F, Y. Kalau diturunin berarti ini nggak ada Y, coret. Ini nggak ada Y, coret. Nggak ada Y, coret. Berarti F, Y turunannya adalah F. Lanjut. Do Y. FP. Kalau P, ini nggak ada P, coret, yang ada P kan cuma ini doang. Berarti min B plus D. Ini negatif jadi positif. Kita dapatnya ini berarti. Oke, lanjut. Kita kerjain do Q per do Y sama dengan min FQ min FY per min FQ sama dengan
Oke, turunan dari Y berarti sama dong. Dari yang atas sini. Kan Q kita sekarang. FY cuman ini doang, berarti DF aja langsung. DF. Yang lain kan gak ada Y, jadi bisa dicoret aja semuanya 0, 0, 0. Nah, sekarang ini turunan dari Q. Turunan dari Q kan berarti ini kan. Ini coret jadi 1. Min B plus D dikali 1, ya min B plus D. Ini coret, coret. Dan jawabannya dapat deh kita. Oke, sudah selesai. Nah, kita juga ditanya, jika terdapat perubahan pendapatan, hitunglah besar perubahan harga dan kuantitas. Gunakan aturan fungsi implisit. Bagaimana arah perubahannya? Nih, the last question. Bagaimana arah perubahannya? Ini positif semua kan? Berarti positif. Maka, kalau Y naik, maka P juga naik. Ini juga positif kan? Makanya kalau Y naik, Q akan juga naik. Gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Suatu lembaga riset dan data mengandalkan tim peneliti sebagai unit kerja utama yang akan mengerjakan beberapa permintaan proyek dari pelanggan sebagai pendapatan lembaga. Bila diasumsikan nilai proyek rata-rata yang masuk, kita dapat dikerjakan oleh tim peneliti dalam 1 bulan. Yang dapat dikerjakan oleh tim peneliti dalam 1 bulan adalah ini, revenue-nya. Oke, given revenue ini, kita juga dikasih pengeluaran operasional, berarti ini cost. Nyatakan fungsi objektif lembaga jika ingin memaksimalkan keuntungan atau profit. Nah, kalau ada soal maximization, misal memaksimalkan profit, itu langsung aja misal DX. Ini profitnya kan, sama denganin sama 0. Gitu aja. Oke. A ya. Nyatakan fungsi objektif lembaga tersebut jika ingin memaksimalkan keuntungan. Ini ditanya fungsi profitnya gimana? Profit itu kan rumusnya revenue dikurang cost. Jadi sebenarnya kita bisa langsung masukin sih, kan udah dikasih revenue. Berarti 13S1 plus 28S2 plus 42S3 dikurang S1 2 pangkat 2. Ini kan kurang kan, langsung buka aja. Karena biasanya kalau nggak dibuka salah-salahan sih pas penurunannya. S3 2 S1. Ini udah salah. 1 S2 min S2. Min 6 S2 S3. Oke, selesai untuk A. Lanjut ke B. Pokoknya revenue minus cost, gitu aja. Dan kalian kalau dikasih revenue terus dikasih cost, ya udah tinggal minusin aja, kan selisih. Selisih penerimaan untuk gaji dan selain gaji. Oke, lanjut. Berapakah jumlah ideal masing-masing penelitian lulusan sarjana, master, dan doktoral? Tadi kan S1, S2, S3. Dan berapa keuntungan maksimalnya? Berarti yang ditanya itu S1 berapa, S2 berapa, S3 berapa pada kondisi do pi per do S1, 2, 3 sama dengan 0 pada kondisi ini. Oke, berarti ini langsung turunan partial. Langsung aja berarti 1 kita harus cari do pi per do S1. Do pi per do S1 berarti ini kan S1 ini gak ada S1, coret. Ini ada S1 turun min 2 S1. Gak ada S1, coret. Ini ada
min S2. Ini nggak ada S1, ada deh. Berarti min S3. Ini nggak ada S1, coret. Sama denganin sama 0. Lanjut. Do pi per do S2. Berarti cari aja yang S2. Kalau nggak ada S2 tinggal coret aja. Berarti kalau ini nggak ada S2, ini nggak ada S2, nggak ada, ada. Berarti dari yang ada 28 min 4 S2 min S1, ini nggak ada juga, min 6 S3, kan S2 nya turun. Dan terakhir do pi per do S3. Cari aja yang nggak ada S3 nya terus dicoret. Nggak ada. Oke, langsung aja tulis 42 min 10 S3 min S1 min 6 S2 sama dengan 0 sama dengan 0. Oke, turunannya dapet. Kita sekarang tinggal substitusi. Oke, berarti sekarang kita tinggal substitusi. Pertama, kita kan ada ini kan. Langsung aja diekspres, ini agak lama ya. S2 sama dengan 13 min 2S1 min S3. Dan ini S1 sama dengan 28 min 4 S2 min 6 S3. Dan terakhir, ini juga S1 kan, sama dengan 42 min 10 S3 min 6 S2. Oke. Habis itu kita tinggal substitusi equations that we got to each other. So, S2 sama dengan 13 min 2 S1 min S3. Itu dimasukin ke yang S1 itu. 28 min 4, 13 min 2 1. And I think from here I'm gonna just speed up the video just because this takes a while. Tapi it's a lot of trial and error is what I'm gonna say. Dengan 6 S3 dan S3 sama dengan 2. Oke, ketemu. Ada cara kedua dan itu caranya pakai Kramers, and I'm going to skim through it just a bit karena kadang kalau pakai cara substitusi, especially with a triple like this, if you're not that good at it like me, I'm not good at substitution, it is quite difficult to get the right answer, and most of the time itu bisa dapet yang salah. Jadi ini cara pertama pakai substitusi, dan sekarang gue jelasin cara kedua pakai Kramers. Cara kedua itu pakai Kramers, dan in my opinion itu lebih enak memang pakai Kramers. Pertama, what you do is isolasi yang gak ada S1, S2, S3 nya. Misal ini sama ini. Oke kan? Habis diisolasi, tinggal masukin ke sini. 13, 28 sama 42. Masukin. Oke. Habis kita masukin ke sana, kita rearrange aja. Ini S1, S1, S1. Pokoknya semuanya ini barisan pertama tuh harus S1. Tinggal pindah-pindahin aja. Pokoknya rearrange. Habis selesai dapat S1, 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 nanti depannya itu masuk ke sini. Masuk ke sini, masuk ke sini. 1, ini kan 1. Ini 1. Nah, kedua, kita kerjain juga yang sama untuk S2 dan S3. Ini kan 1, 1, berarti 1, 1. Ini 6, ini 4 terus 6, 4 terus 6. Ini 6 terus 10, 6 terus 10. Pokoknya
Barisan pertama tuh S1, barisan kedua S2, barisan ketiga tuh S3. Oke, lanjut aja dari sini. Habis dapet ininya, kita belum pakai ini dulu. Kita cari determinan untuk box yang ini. Cara nyari determinan itu bisa pakai sarus yang 211 terus 146 terus kayak gini, atau pakai cara yang lebih susah, yang complicated. Tapi pokoknya semuanya sama aja, jawabannya 6. Dan rumus Kramers itu kayak gini. Kalau udah dapet, ini kan 6 kan, berarti taruh di bawah nih 6. 6-nya taruh di bawah, dan atasnya tuh Kramers. Untuk nyari Kramers itu sangat simple. S1, berarti ini barisan yang pertama. Baru kita pakai yang ini. Barisan yang pertama, kita tutup. Kita ganti sama ini. 13, 28, 42. 13, 28, 42. Oke. Kalau udah ini, berarti kalian tinggal cari determinan matriks ini. Pakai cara sarus atau pakai cara yang panjang ini. Ini untuk nyari S1 ya. Jadi tutup S1 untuk cari S1. Nah, habis dapat ini langsung sama dengan 4. Oke ya. Kalau udah selesai sama dengan 4. Lanjut ke S2. S2 sama juga, tapi yang ditutup itu sekarang barisan kedua. Diganti sama ini. Yang lain tapi sama. 211, 16, 10. Oke, habis itu kita dapat deh 18, itu determinan atas ini dibagi sama determinan bawah 6, sama dengan 3. Yang terakhir juga sama. 13, 28, 42, kan tutup yang ini kan. Masukin yang ini. Dapat deh kita 2. Karena determinan atas ini 12, determinan bawah kan 6. 6, 12 bagi 6, 2. Jadi S1 itu 4, S2 itu 3, dan S3 itu 2. Gitu. Dan itu cara pakai Kramers. In my opinion, itu lebih simple. Tapi terserah kalian mau pakai substitusi atau pakai Kramers. Oke, berarti kita langsung aja ke nomor C. Check second order condition untuk membuktikan bahwa solusi yang diperoleh sesuai dengan kriteria permasalahan maksimisasi. Tadi kan kita udah dapet kan S1 sama dengan 4, S2 sama dengan itu, etc. Sekarang kita harus buktikan kalau itu benar. Kondisi maksimumnya memang di situ. Berarti gini aja. Kalau mau membuktikan harus pakai namanya Hessian determinan. Dan ini penulisannya kayak gini. Again, ini selalu masuk catatan ya. Let's see. H sama dengan, cara nulisnya gini untuk spesifik case kita. S11, S12, S13. Dan ini S21, S22, S23. Dan terakhir S31, S32, dan S33. Oke ya. Jadi dari sini kita bisa ambil derivasi pertama yang ada di soal sebelumnya. Ini berarti ya. Copy. Nah, untuk apa perlu ini? Jadi sekarang kita kan ditanyanya second order condition. Yang dimaksud oleh S11 itu adalah turunan pertama itu S1. Udah kan turunin kan, jadi ini. Kita turunin S1 terhadap S1 lagi. Berarti kalau diturunin untuk kedua kalinya, min 2, gak ada S1, coret-coret. Kalau ditanya S12, turunan pertama itu S1.
tapi turunan kedua itu S2. Berarti ini kan, min 1. Kalau S13, berarti turunan pertama itu S1, tapi turunan kedua S3. 1, turunan kedua, min 1. Oke, lanjut aja. Sama caranya, turunan pertama 2, turunan kedua S2. Ini kan, min 4. Kalau S21, berarti turunan pertama 2, turunan kedua 1, min 1. S23, turunan pertama 2, turunan kedua itu 3, berarti min 6. Lanjut, S3. Berarti S33 itu turunan pertama 3, turunan kedua 3 lagi, min 10. S31 sama caranya, min 1, dan ini min 6. Gitu. Kalau udah dapet, kita bisa pakai ini tadi. S11 kan kita udah dapet kan, min 2. S12 min 1. S13 min 1. S21 min 1. S22 min 4. S23 min 6. Lanjut, S31 min 1. S32 min 6. S33 min 10. Oke, kalau dapet ini matriksnya, baru kita bisa solve untuk Hessian determinannya. Kondisi untuk membuktikan itu maksimum itu ini. Jadi Hessian pertama itu harus kurang dari 0. Hessian pertama berarti blok yang pertama sama dengan min 2. Ini kurang dari 0 kan negatif, berarti benar. Lanjut, ini terpenuhi. H2 harus positif. H2 kan ini kan, berarti seret tinggal tek min 2 dikali min 4 minus 1, berarti ini 7. Kondisinya harus positif. Ini positif kan, berarti terpenuhi. Sama yang H3, kalian bisa langsung cari determinannya, dan habis cari determinannya, jawabannya harusnya, aku cek dulu bentar. Jawabannya min 6. Caranya seperti biasa, bisa pakai sarus yang min 2, min 1, min 1, tek kayak gitu, atau bisa pakai cara yang panjang yang harus ngeblok kayak gini. Tapi pokoknya jawabannya min 6 dan terpenuhi karena harus negatif, positif, negatif. Maka terbukti. Selesai, gitu saja. Oke, kita lanjut aja ke soal nomor 4. Sebuah perusahaan memproduksi dan menjual 2 komoditas, barang X dan barang Y. Perusahaan menghadapi fungsi permintaan inverse seperti berikut. Berarti kita dapat ini kan, P, price-nya, dan juga kita dapat ini, biaya produksi. Ini cost. Mengingat kegiatan produksi perusahaan menimbulkan banyak polusi, maka pihak berwenang membatasi jumlah produksi barang X dan Y. Oke, pertama kita diskusi ini dulu. PX itu harga barang X,
dan PY harga barang Y. X adalah jumlah barang X dalam ton, Y juga dalam ton. Berarti X dan Y itu harus 11 ton. Bisa tulis aja X plus Y sama dengan 11 ton. Oke ya. Ini adalah fungsi kendala. Untuk menjawab nomor 2. Alasannya, X plus Y itu dikendalakan oleh 11. Kita nggak bisa, misalnya X sama dengan 11, Y sama dengan 12. Karena kalau 11 tambah 12 kan bukan 11. Maksimum banget, X plus Y itu 11. Makanya ini kendala. Itu constraint kita. Berarti untuk A nomor 2 bisa dijawab duluan. X plus Y sama dengan 11. Untuk yang 1, tentukan fungsi keuntungannya. Berarti ngomongin profit. Profit itu TR dikurang C. C itu kan udah dapat kan? C X Y di sini. Yang nggak ada itu TR-nya. TR itu rumusnya P dikali Q. Kita udah ada nih P-nya. Berarti 96 min 4X itu dikali kuantitasnya kan ada X ton dan Y ton. Berarti langsung aja dikali X. Dan untuk Y, ini kan PX kali PY. PY berarti harus dikali dengan Y. 84 min 24. 84 min 24. Pokoknya PX dikali kuantitas. Kuantitasnya kan denotasinya Y, jadi tinggal masukin aja. Oke, habis kita dapat ini, dapat deh 96X min 4X2 dan 84Y min 24Y 2. Sorry, ini harusnya 2Y2. Oke, habis dapat ini, kita bisa langsung cari profit function-nya. TR total revenue untuk X ditambah total revenue untuk Y, kan ada 2 kan ya, ini sama ini, dikurang sama cost. Tinggal dimasukin aja 96X min 4X2 ditambah 84Y min 2Y2 dikurang sama costnya. Tadi costnya itu kan 2X2 plus 2XY plus Y2 dari soal yang ini. Oke, sekarang kita harus ngerjain fungsi Lagrange. Lagrange itu rumusnya pokoknya objective function atau fungsi yang dicari ditambah kendala. Cara tahu yang mana ini dan yang mana ini itu dari sini. Kan B dikasih tahu untuk memaksimumkan keuntungan perusahaan. Berarti profit. Profit itu fungsi yang kita cari. Kan kita mau tahu kalau maksimum profitnya berapa. Tapi kita ada kendala. Kendalanya itu government tadi. Kita cuma bisa X plus Y sama dengan 11 ton. Berarti masukin aja tadi X
maaf, sebelum dimasukin ini harus pindah ruas kan X plus Y sama dengan 11, berarti harus diganti 11 min X min Y, 11 min X min Y. Harus pindah ruas dulu pokoknya sebelum dimasukin. Dan harus ini pindah ke sini. Oke ya. Habis dapet, kita langsung masukin aja profit function kita tadi. Copy. Sini. Tapi bedanya sekarang ditambah 11 min X min Y. Dan denotasinya bukan pi lagi. Di buku itu Z. Jadi kita tulisnya Z aja. Sebenarnya bisa juga L, tapi the most common notation tuh memang Z. Jadi just keep with Z. Lanjut ya. Kan udah dapat Lagrange. Berarti untuk memaksimumkan keuntungan perusahaan, hitunglah jumlah barang X dan barang Y yang harus diproduksi. Ingat kalau mau maksimum, itu kan harusnya yang atas X, Y sama dengan 0 kan. Masalahnya kita ada kendala sekarang. Jadi nggak bisa pakai pi. Pakainya Z. Dengan kendala kita. X, Y, dan lambda. Oke ya. Berarti kita hitung aja satu-satu. 1. Do Z per do X sama dengan 2. Do Z per do Y sama dengan, dan 3, kita harus cari do Z per do lambda. Semuanya disamadengankan dengan 0. Oke, kita pakai fungsi yang ini ya. Biar lebih dekat aja situ. Yang paling gampang diturunin itu lambda. Karena lambda itu kan kalau hilang sisanya ini. Sama dengan 11 min X min Y. Oke, turunkan terhadap X. Berarti 96 min 8X min 4X min 2Y min lambda. Karena ini sama dengan 0 dan kita mau substitusi nanti, bisa langsung diganti aja. Ini pindah ruas ke sini. 96 min 8X min 4X min 2Y. Lanjut, do Z per do Y. Berarti ini langsung aja turunin terhadap Y. 84 min 4Y min, ini ada Y lagi, 2X min 2Y min lambda, karena kan ini juga pindah ruas ke sini biar bisa disamadengankan. 84 min 4Y min 2X min 2Y, dan terakhir ini 11X plus Y. Oke, tinggal kita substitusi aja. Pertama, kalau cara substitusi kan ini ada ini sama dengan yang ini. Copy. Oke. Habis itu kita bisa lanjut. Dua belas sama dengan min 6Y plus 2Y min 2X plus 12X. Ini udah pindah ruas semua ya. Biar sebelah ini cuman 96 minus 84. Lanjut, min 4Y plus 10X. Jadi, X sama dengan 12 plus 4Y per 10. Oke. Habis itu kita masukin X-nya ke sini. 11 sama dengan ini ditambah Y. Habis dihitung, kita nanti dapatnya 110. Ini kan
plus 10Y, 12 plus 4Y, pindah ruas, 98 14Y, berarti Y sama dengan 98 per 14 atau 7. Y plus X itu kan 11 kurang 7 kan 4, berarti X sama dengan 4. Oke, kalau udah dapet dengan cara substitusi, berarti yang paling terakhir itu tinggal cari profitnya. Cari profitnya sebenarnya gampang. Kita pakai profit function yang paling awal tadi, yang ini. Terus kita masukin deh. Tadi X kan 4, berarti ini 4, 4, 7, 7, 4, 4, 7, sama 7. Dimasukin kalkulator, nanti dapat value-nya. Itu caranya. Oke, kita berarti lanjut aja ke soal paling terakhir. Periksalah apakah jumlah barang X dan Y memaksimumkan fungsi keuntungan perusahaan. Periksalah. Check. Ini sama dengan buktikan. Kalau buktikan, dan ini with constraint ya, dengan kendala, kita pakai namanya SOC tapi border Hessian. Bisa dilihat kayak gini. Oke. Ini ya. Kita nggak mungkin pakai yang banyak kayak gini. Positif definite berarti ini minimum, negatif definite berarti ini maksimum. Kondisi untuk maksimum itu positif, negatif, positif. Oke ya. Jadi kalau mau dapat minimum itu semuanya harus negatif. Dan kita kan mau tahu, buktikanlah bahwa benar ini memaksimalkan profit. Berarti kita pakai kondisi yang kedua, negatif definite, untuk mendapatkan lokal maksimum. Oke, kita langsung masukin aja. H border Hessian H2 0 G1 G2 G1 G2. Oke, jadi kondisinya kita harus positif. Karena ini kan kita cuma pakai X dan Y kan. Berarti harus positif. Z X X Z X Y Z Y Y Z Y X. Kayak gini cara nulisnya. Ini masukin ke catatan kalian. Oke, berarti langsung ya. Kita tadi dapet ini Z-nya. Yang dimaksud oleh Z XX itu adalah Z-nya ini harus diturunkan. Turunan pertama tuh X, turunan kedua tuh X lagi. Berarti kita bisa pakai yang udah kita turunin tadi. Copy. Ini kan turunan pertama. Kalau mau dapetin ZXX, berarti turunan X pertama ini diturunin lagi ke X. Turunin lagi ke X, berarti kan min 8, min 4, atau min 14. Kalau ZXY, turunan pertama tuh X udah benar, tapi turunan kedua itu Y. Berarti ini min 2. Bisa kita masukin berarti ya. Di sini ZXX itu min 14 dan ZXY itu min 2. Lanjut, kita masukin dari sini.
Kalau kita ditanya Z, Y, Y, berarti turunan pertama itu Y, dan turunan kedua itu Y lagi. Turunan pertama Y kan udah ini kan, turunin lagi terhadap Y. Jadi 2 kali, 4 dan min 2 sama dengan min 6. Kalau mau cari Z, Y, X, itu langsung aja turunan pertama Y, turunan kedua itu X. Berarti ini kan min 2. Note that ini sama ini tuh sama aja. Jadi ini min 2 dan ini min 6. Ini 0. Cara nyari ini agak beda. Kita bisa ganti juga. Ini jadi GX dan ini GY. Apa itu G? G itu kendala kita. Berarti langsung aja GX sama dengan G-nya dulu berarti ya. G sama dengan 11 min X min Y. Fungsi kendala kita kan tadi. Yang X plus Y sama dengan 11. Berarti G turunan X pertama itu kan min 1. Masukin aja berarti GX min 1. GX ini juga min 1. Kalau GY berarti turunan pertamanya Y min 1 juga. Min 1 min 1. Habis ini kita langsung cari order kedua. Ini bisa pakai Sarus atau pakai matrix yang Kramers yang panjang itu. Jadi ada 2 cara. Terserah kalian, tapi pokoknya caranya harus dapat determinan. Dan habis dihitung determinannya itu harusnya jawabannya 14. 14 kan positif. Karena ini positif, berarti memenuhi dong. Jadi, therefore, it is proven to be a maximum point. Okay, and I think that's all for this paper. So thank you so much for listening, and I hope this helps. Dan sekali lagi semangat untuk UASnya, and good luck.